Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali lagi kita berjumpa via video pembelajaran ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6. Baiklah soleh-soleha, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, soleh-soleha, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang prosa dan puisi. Ya, Ustazah yakin kalau puisi sudah tahu ya bagaimana itu puisi. Nah, prosa ini apa, bagaimana? Nah, nanti kita akan simak sama-sama ya. Nah, apa yang akan kita ketahui tentang puisi dan prosa? Nah, poin-poin yang ingin kita ketahui pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian prosa, yang kedua pengertian puisi, yang ketiga unsur-unsur puisi, dan yang keempat macam-macam puisi. Oke, nah apa tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kita mampu menjelaskan apa itu prosa. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian puisi. Yang ketiga, kita mampu memahami unsur-unsur puisi, dan yang keempat, kita mampu menjelaskan macam-macam puisi. Oke, soleh-soleha, sebelum kita lanjutkan ke materinya ya, kita simak dulu tentang ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Nah, di sini Ustazah garis bawahi dengan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, kita tahu ya ketika seseorang menyusun puisi atau menyampaikan puisi, bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang syarat akan makna. Nah, diharapkan ya meskipun kita tidak perlu ya berpuisi sehari-hari ketika menyampaikan sesuatu kepada orang tua atau berbicara kepada orang tua, tidak usah menggunakan nada puisi, tidak perlu ya, tetapi diharapkan bahasa yang digunakan dan cara menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata yang sopan, yang mudah dipahami baik kepada kedua orang tua kita ataupun kepada orang lain ya. Nah, semoga diharapkan ya dengan mempelajari materi ini kita tahu oh puisi itu seperti ini. Oh berarti bagus ya kalau kita menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan santun, menggunakan bahasa yang baik ya. Nah, poin materi yang pertama adalah pengertian prosa ya. Nah, prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Adapun ciri prosa memiliki alur cerita, ada tokoh dan penokohan, ada latar dalam penceritaan, dan memiliki amanat. Nah, salah satu contoh prosa yang sudah Ananda baca yaitu yang di buku bahasa Indonesianya Petualangan Keluar Angkasa atau Bertualang Keluar Angkasa ya. Nah, prosa disusun dalam bentuk cerita. Nah, prosa dibagi menjadi dua yaitu prosa lama dan prosa baru. Nah, kalau prosa lama biasanya bersifat tradisional atau bersifat zaman dulu ya. Nah, kalau prosa baru bersifat modern. Prosa lama ceritanya biasanya tentang raja-raja, pemerintahan ataupun kehidupan zaman dahulu. Nah, sedangkan prosa baru ceritanya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh prosa lama adalah dongeng dan contoh prosa baru adalah novel.
novel. Nah, jadi ini tentang prosa. Kemudian yang kedua adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna ya. Jadi karya sastra dari perasaannya sang penyair atau yang membuat puisi atau yang membacakan dengan bahasa yang ada iramanya, ada rimanya dan penuh makna. Nah, di layarnya ya ada satu contoh puisi. Puisinya ini terkenal ya, puisi tentang aku, judulnya Aku, karya dari Khairil Anwar ya. Jadi ini tentang satu contoh puisi. Nah, apa struktur atau unsur-unsur puisi? Jadi unsur puisi ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang mana itu struktur fisik dan struktur batin? Struktur fisik puisi terdiri atas diksi, yaitu pemilihan kata, ya sehingga puisi tersebut sesuai dengan apa atau makna yang diharapkan. Kemudian majas yaitu melukiskan sesuatu atau dengan menyamakan dengan yang lain. Dan rima atau irama yaitu pengulangan bunyi untuk membentuk musikalitas bunyi rima atau nada-nadanya ya. Kemudian yang keempat adalah tipografi yaitu tata tulis yang membedakan puisi dengan jenis karya sastra yang lain. Adapun struktur batin puisi ada 4 ya, tema, rasa, nada, amanat atau tujuan. Nah, tema ini atau maknanya ya harus betul-betul dipilih oleh sang pembuat puisi atau penyair puisi sehingga temanya itu maksudnya dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian rasa ya, rasa yang di dalam puisi yang ingin disampaikan oleh sang penyair atau sang pembuat puisi. Dan nadanya ya intonasi dalam puisi tersebut supaya bisa bisa memberikan efek yang diharapkan ketika orang membaca puisi itu atau mendengarkan puisi itu. Dan yang keempat adalah amanat atau tujuan. Itu biasanya dalam puisi itu memberikan suatu nasihat atau mengandung suatu tujuan yang diharapkan memberikan efek kepada sang pembaca atau sang pendengar puisi. Nah, puisi ya, macam-macam puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Ada rima, kemudian apalagi tadi aturan-aturan puisi, nadanya, kemudian bait-baitnya. Nah, sedangkan puisi baru, puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan bentuknya lebih bebas. Nah, yang mana contoh dari puisi lama dan puisi baru? Nah, ini ya. Contoh puisi lama, pantun. Nah, kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini contoh dari puisi lama yaitu pantun dan juga ada gurindam. Kemudian contoh puisi yang baru ya adalah misalnya elegi. Elegi coba diperhatikan. Nah, ini kan dia akhiran H, akhiran I, H dan I. Nah, kalau di sini tidak terikat lagi dengan rimanya ya. Jadi dalam erangan jiwa aku menangis mengingatmu. Dalam pilunya hati aku bersujud kepadamu. Dalam ratap tangisku aku berserah kepadamu. Renungi semua dosa dan hilaf, takut dan sesalku. Jadi religi ini puisi yang bisa dikaitkan dengan perasaan seseorang. Diharapkan setelah membaca puisi ini seseorang bisa terbawa suasana dan misalnya dalam puisi ini tentang seseorang yang memohon ampun. Nah, diharapkan supaya orang yang membacanya atau yang mendengarkannya bisa tersentuh hatinya sehingga bisa segera memohon ampun kepada Allah ya.
Oke, soleh-soleha. Demikianlah puisi yang demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Materinya tentang prosa dan puisi ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.